Oke. Ini agak ribet daripada biasanya karena kita berkunjung ke satu kantor I.O. Mana ini? Namanya ada di depan. Namanya di depan? Yang luar. jelas ini di Sawery Gading. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Jadi kalau punya event, mau launching, mau apa segala macam ke Mbak ini. Namanya Sawery Gading. Farah Diba Saputri Rahman. Yes. Ya, saya mengenalnya sebagai Wawa saja, dan saya mengenal dia. Saya nggak usah bilang beliau. Dia Seumuran. Seumuran gitu ya, seumuran ya. Seumuran. Oke. Terima kasih Wawa sudah menyiapkan waktu dan sama-sama, kantornya yang dingin dan sangat sangat homey. Katanya di depan nanti ada warung Warkop Deng Sija. Yes, itu kapan? Allah. Kapan itu? Soon. Dalam waktu dekat loh, Miko. Karena melihat juga situasi dan kondisi yang sekarang ini yang agak kurang bersahabat untuk kita industri kreatif, kita harus lebih banyak untuk berpikir mencari sesuatu peluang yang ya bisa. Dan ini juga beberapa teman-teman yang sama-sama kekhawatirannya juga ikut bergabung. Jadi bukan sendiri. Bergabung untuk bikin Warkop. Yes. Itu siapa saja? Bisa disebut namanya? Ya dong, nanti biar semua teman-temannya yang kami berlima bisa datang juga. Kami berlima soalnya. Jadi ada saya, ada Halo Guys Halo Indonesia Jun Matapa, ada Dewi Maswara, ada Nice yang mungkin dikenal sebagai istrinya Adi Gembel. Terus ada teman kita Selfie yang memang sebelumnya sudah punya juga. Tapi kata Wawa tadi 5-5-nya perempuan. Oh iya, salah ya. Oke. Yang jelas nanti tungguin saja, nanti ada Sijanya Wawa atau Sijanya Di atau gimana nanti? Kita sih bilangnya tetap di Warkop Sija. Di Warkop. Nah, di ini Sija. Kemarin karena ini masa pandemi, saya pernah dapat broadcast di itu malah bikin satu gerakan namanya Di Toko. Itu apa itu? Ya, itu juga. Sebenarnya ini semacam apa ya, kayak something that we have to do di masa seperti ini gitu loh, Miko. Karena saya nggak bisa memasak, terus saya nggak bisa nyanyi cuman makan aja yang saya tahu lakukan. Sehingga akhirnya kita sama teman-teman di kantor apa sih yang akhirnya bisa, karena memang untuk sekarang ini gaji bulanan mereka juga sudah kami tidak bisa berikan secara full. Itu kenapa tidak bisa memberikan gaji? Ya karena memang pada saat pandemi awal masih ada tabungan sih, Om Eko, dari perusahaan. Saya tidak percaya tabungannya Wawa habis. Jangan seperti itulah. Atau bisa jadi gajinya yang ketinggian mungkin. Tidak, akhirnya gini. Akhirnya kita semua sama-sama tahu bahwa kantor itu ketika menghasilkan dan produktif itu yang bisa kita pergunakan secara bersama. Harus ada masuk, income. ada keluar. Ya, harus ada income. Harus maju keluar. Iya, maju keluar gitu. Agak susah juga kalau keluar melulu kan. Jadi agak susah gitu. Nah, akhirnya kita bikin di toko. Di toko itu semacam pasar online sih. Jadi memang kami untuk sekarang ini tidak ada stok, tetapi setiap hari kita membelanjakan orang-orang ke pasar dan besoknya diantarkan. Jadi pagi ini jadi hari ini mereka order, besok mereka dianterin. Apa yang bisa diorder di toko? Semuanya, anything that you can find in the pasar tradisional. Jadi ada ikan, ada daging, ada ayam, sayur-sayuran gitu. Dan sekarang ini tadinya kita tuh udah langsung aja ke pasar memilihkan gitu. Terus packaging dengan begitu rapi. Kalau kalian langsung ke pasar, saya minta lombok dong 1 liter, mungkin langsung dikasih dengan yang busuk-busuk dikasih semua. Tapi kalau belanja di toko itu dijamin fresh. Iya, dijamin fresh. Dan sekarang ini kami udah bekerja sama dengan supplier, Om Iko. Jadi ada supplier yang langsung datang dari Goa gitu, yang memang punya sayur-sayuran yang bagus gitu. Terus kita juga beli ikannya tuh di Potere, jadi dari nelayan gitu, dari sana langsung. Ya mudah-mudahan lah gitu kan, teman-teman pada masih khawatir juga ke pasar sekarang ini. Harganya jangan dibandingin. Kalau harga pasar kami agak ada kenaikan sedikit lah, karena packagingnya dan kita udah mensortir semuanya lebih higienis dan barangnya itu sudah terjamin lebih bagus lah. Gitu. Jadi bisa dibilang ini semacam kalau bisnisnya tambahan. Tapi bisa juga berarti sebuah service baru yang dilaksanakan oleh di manajemen
menyiasati masa pandemi ini. Iya. Nah, kan ini juga sangat terpukul ya dengan adanya pandemi ini. Berapa event yang cancel? 70? Sebenarnya kita ada sekitar 7-10 event yang kita untuk sampai bulan Februari kemarin ya. Sampai Februari saja ya? 7 ya? Karena memang harusnya itu dilaksanakannya mulai kan kita target eventnya itu sampai waktu kemarin tuh hanya sampai lari itu sampai Cleo itu harusnya Februari di bulan Maret gitu. Ya. Dan ya sekitar ada 7-10 event yang kita akhirnya batal, dan ada satu event besar selain yang run Cleo itu, ada satu lagi satu BUMN yang kita udah begadang berhari-hari dan pitching dengan IO besar lainnya, dan itu anggarannya cukup lumayan dan itu harus dibatalkan. Oke. Semua IO terdampak dengan masalah ini sebenarnya ya. Pasti, jadi memang IO itu harus memutar otak dan berbuat hal-hal yang lain yang bisa minimal menambal lah ya. Tapi saya lihat dia juga masih beroperasi seperti biasa, kantornya juga baru. Ini masih ada beberapa perbaikan-perbaikan di sini. Semoga bisnisnya bisa kembali normal ya. Oke. Insya Allah, amin. Saya kenal Wawa ini sebenarnya sudah lama sekali. Saya punya satu pengalaman yang lucu sekali. Kalau saya ingat, saya itu malu sebenarnya. Waktu itu kita mau mendatangkan Club Project ya, Wak ya. Dan kita teleponnya di M Club ya waktu itu ya. Itu zaman kapan ya? Kita ini teman SMA dan saya itu termasuk salah satu teman grupnya Iko pada saat itu yang sendiri perempuan. Dan saya selalu, memang ternyata saya orangnya baperan Om Iko. Dari dulu sampai sekarang saya tuh masih baper ketika sahabat-sahabat saya itu lebih memperhatikan orang lain dibanding saya. Dulu waktu Iko kita masih kelas 1 kan semuanya ke saya. Sedikit-sedikit, ayo Wak, kemana-mana ayo Wak. Setelah kami naik kelas 2, jadi punya adik kelas dong, ya kan? Jadi mereka ini udah mulai kayak odo-odo adik-adik kelas 1 dan banyak lah pengikut-pengikutnya, grupis-grupisnya. Saya sudah mulai agak-agak tersingkir dan itu yang membuat saya agak sedikit patah hati. Akhirnya dia ke Jepang waktu itu. Iya kan? Iya betul. Tapi itu lucu, itu pengalaman yang lucu sekali. Kita menghubungi Club Project pun waktu itu kan malunya minta ampun ya Wak ya. Dan karena saya tidak pede dan saya laki-laki, saya minta Wak yang telepon. Waktu itu kan belum ada handphone, jadi kita pakai kartu telepon dan itu harus kita beli dari Bandung. Dari Bandung ya. Itu diisi di reload dengan harga murah untuk menelpon itu. Wak masih ingat ya waktu itu? Iya, pastilah semua memori yang dengan teman-teman SMA ku itu yang paling, karena SMA itu dan itu cuma setahun. Karena setelah saya pulang dari Jepang semuanya jadinya agak changing ya. Maksudnya semuanya jadinya karena temanku yang seangkatanku menjadi kakak kelasku dan saya harus berbaur dengan adik-adik kelasku yang akhirnya menjadi sama gitu. Dan memang 1 tahun di sekolahku, 1 tahun itu aja sih yang memang sangat-sangat berkesan sekali buat saya, karena waktu kuliah pun juga saya udah lebih banyak kerja Om Iko. Jadi saya malah nggak hafal banyak teman-teman kampusku dulunya gitu. Jadi memoriku memang cuma sama teman-teman, sama kalian yang di kelas 1 gitu. Jadi udah. Ada cerita lucu dulu kalau kita hubungi Wawa, Wak ada makanan di rumah. Kalau Wawa bilang biasa aja artinya ada ayam. Saking enaknya makanan di rumahnya waktu itu. Jadi kalau dia sudah bilang ada ayam dan lain-lain itu luar biasa. Jadi kalau kita telepon, ada makanan di rumah Wak. Ada biasa aja artinya ada ayam. Oke. Setelah itu dengan berbeda bendera, saya dan Wawa tetap aktif di showbiz ya. Kita bikin masing-masing bikin IO. Wawa bikin sendiri. Waktu itu Wawa pertama kali main IO namanya apa Wak? Sebenarnya bukan saya, kalau pertama kali bikin namanya Dimensi Entertainment. Ya. Kalau coklat dulu kan ada? Coklat itu kan bukan punya saya, jadi makanya kalau waktu tapi juga di situ ya? Yes, waktu aktif itu ada, kami ikut dulu di Om Jeffrey di Bindo ya? Terus saya ikut di Makassar Promosindo. Jadi tidak semerta-merta langsung punya gitu Om Iko. Nah setelah dari Makassar Promosindo, awalnya sebelum itu semua ada coklat. Nah, kita diajak tuh sama geng-geng anak muda yang cukup hits pada zaman itu gitu, dan kita nontonnya tuh eventnya tuh adalah nonton bareng kerjasama sama RCTI. Dan kita tuh pada saat itu masih muda-muda banget dan sudah kerjasama sama tim-tim dari Jakarta gitu. Dan itu yang menambah kepercayaan diri bahwa ternyata kita juga mampu gitu loh. Maksudnya punya capability untuk itu. Dan bikin sendiri namanya
dimensi ya? Bikin sendiri dimensi itu dulu. Apa? Ada kepanjangannya dimensi itu atau D-nya itu tetap di? Setelah aku bikin setelah aku bikin di adalah gitu karena dimensi masih sangat berarti buat saya sehingga ngambilnya itu. Selain itu dia ambilnya dari dimensi dan memang nama saya kan Faradiba, jadi yang ambilnya D-nya aja. Oke. Gitu. Di manajemen itu berapa tahun sekarang? Tahun ke 11 tahun? Tahun ini 8 tahun. Kami baru ulang tahun nanti 9 tahun bulan 11 nanti. Bulan 11 9 tahun tapi sudah banyak yang dilakukan oleh bukan hanya di Makassar tapi juga di sempat Jakarta juga main juga Jakarta ya. Jakarta juga. Oke. Buat Wawa sendiri apa yang masih kurang nih membentuk IO sendiri dengan namanya sendiri, membawahi banyak orang kreatif, apa yang kurang dari yang apa yang Wawa mau? Sebenarnya sih saya orangnya bukan yang terlalu mematok-matokkan sesuatu sih kok di dalam hidup gitu. Saya harus target harus punya ini harus punya itu gitu. Yang paling deket aja dulu sebenarnya. Ya saya cuman di dalam hidup saya tuh saya selalu mau membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling saya, baik itu keluarga maupun sahabat maupun teman-teman, apalagi yang saya anggap seperti karyawan saya sendiri gitu. Berapa orang karyawan sekarang di? 11 kami. Okay. 11 gitu. Dan itu sampai detik ini saya masih merasa kayak harus bertanggung jawab penuh dengan mereka. Jadi kalau mau ditanya target sebenarnya sama lah. Kalau untuk anak IO tuh pengen apa sih? Kita tuh pengennya punya produksian sendiri. Ya nggak sih? Sekarang punya apa di? Kami sih awalnya kemarin sudah punya LED. Nah itulah. Janganlah ya nanti teman-teman vendor pada ngamuk semua loh. Sebenarnya enggak kita masih membagi-bagi lah rezeki. Paling tidak minimal kami punya produksian sendiri. Istilahnya kayak bikin backdrop sendiri gitu. Karena kan kadang-kadang ada event hanya kecil hanya backdrop satu terus harus di vendorin, malah itu lebih costly sebenarnya daripada kalau kita punya in-house production gitu. Jadi sebenarnya itu sih nggak muluk-muluk banget. Dulu pengen punya radio, Miko. Gitu. Tapi kan ya kita udah tapi tua. Kan sekarang izinnya gampang. Kenapa tidak bikin sekarang? Dengan channel di sana sini gitu. Kenapa nggak bikin sekarang? Ya. Malah bikin warkop. Sebenarnya ya I don't know exactly, itu tadi saya bilang aku tuh sebenarnya nggak terlalu punya ambisi untuk sesuatu gitu. Tapi saya tidak percaya Wawa tidak punya ambisi. Saya tidak percaya. Enggak. Makanya saya tanyakan mau bikin apa setelah di? Saya sebenarnya setelah pengen punya sesuatu yang menghasilkan yang saya tidak perlu effort terlalu banyak. Saya cuma terima hasilnya, duduk manis, saya cuma mau jalan-jalan keliling terus nikmati really being a family. Malah saya pengen punya toko roti. Toko roti? Ya. Saya punya toko roti karena ketika saya mencoba untuk membuat roti, saya merasa ada sesuatu yang bisa saya lakukan dengan roti. Oke, kita tunggu di roti, setelah di toko, nanti ada di production, ada di roti. Oke. Nah, tapi menurut saya, buat saya Wawa itu punya standar yang tinggi ya. Mempunyai toko roti juga sebenarnya bisa jadi mimpi buat Wawa. Tapi saya berharap lebih dari itu. Karena yang saya tahu Wawa ini orang yang sangat super heavy worker. Beliau ini suka kerjanya luar biasa. Jangan pancing saya untuk masuk ke itu ya. Apa itu? Ke pemerintah. Jangan pancing saya untuk jadi wali kota atau ini nggak mungkin ya. Nah, nggak. Masih 2024 Wawa ya kita. Masih bisa dipertimbangkan untuk Wawa menjadi atau anggota DPR. Iya dong. Aduh, seperti itu bisa ya. Tapi kalau ada yang tawarkan partai mau ya kira-kira? Aduh, gimana ya? Kok kayaknya latar belakangnya nggak apa ya? Nggak ke situ. Tapi kan itu dengan menjadi anggota dewan bisa mengurus banyak orang, bisa membahagiakan banyak orang juga, memperhatikan orang, mengurus orang lain. Tapi banyak kezaliman juga. Tapi kita tidak bisa merubah satu tempat kalau kita tidak ada tempat itu. Yes, exactly. Yeah. Oke, apa selain yang mau dikerjakan oleh Wawa, yang mau dibikin oleh Wawa, apalagi cita-citanya yang belum tercapai sekarang? Alhamdulillah sih, Om Iko. Menurut sudah saya hampir semua. Saya cuma pengen jadi selain mungkin saya pengen kayak punya semacam yayasan yang bisa karena saya suka sekali ngomong, saya suka sekali membagi ilmu, saya suka sekali belajar
suka kira-kira kemungkinan kalau saya punya uang lebih atau mengajak teman-teman yang punya uang lebih, yuk kita bikin yayasan, tapi harus kita yang turun langsung gitu, misalnya kayak mengajar anak-anak atau pengennya sih lebih ke arah situ nantinya gitu, karena kalau mau cari uang terus kan kepuasannya nggak akan berhenti sampai kapanpun. Tapi menurut saya udah bahagia dengan keluarga kita udah saling mencukupi, maksudnya karyawan saya juga selalu dalam ketentraman dan dalam taraf yang cukup. Mudah-mudahan sih buat saya itu sudah cukup sekali Om Miko. Ya hanya beberapa negara yang belum saya kunjungi karena saya suka jalan-jalan. Mungkin lebih ke situ, tapi saya mungkin sedikit punya ambisi pengen punya yayasan yang istilahnya kalau saya nggak punya uang nantinya, saya bisa beramal dengan membagi ilmu saya buat orang-orang. Semoga segera terlaksana karena sebenarnya kadang hal-hal yang kita pikirkan sebenarnya gampang, tapi karena kita tidak memulai itu. Betul. Jadi sebenarnya tantangan saya, ayo bikinlah yayasannya. Gitu, karena banyak teman-teman yang pasti mau bantu. Ya, insya Allah. Pengen sekali karena beberapa kali kayak sahabat-sahabat saya kayak Novi, Ime yang ngajak saya untuk sharing dong gitu. Dan ketika saya sharing sama mahasiswa-mahasiswa itu, mereka ternyata yang wah, amazed sekali kehidupan. Padahal menurut saya itu kehidupan saya biasa aja gitu. Tapi buat mereka itu menjadi sesuatu yang yang bisa membuat mereka jadi lebih termotivasi. Bahwa ternyata from being nothing to something itu bisa loh gitu. Dan dari seorang Wawa yang tidak punya kayak keinginan atau ambisius besar, ternyata bisa punya karyawan gitu loh maksudnya ya. Hal-hal seperti itu saya senang ternyata berbagi itu. Nah, mungkin ketika punya yayasan lebih teratur lah, terarah gitu. Oke, terakhir kemarin sempat reuni dengan beberapa teman lama, Mas Pon, dengan Baso dan lain-lain. Apakah itu berarti buat Wawa? Sangat amat gitu. Akhirnya ternyata itu lebih menyenangkan. Deal with your heart dan memaafkan, release everything itu ternyata lebih bermanfaat gitu buat diri kita sendiri pun dan buat hati dan perasaan kita gitu. Dan saya akhirnya sama sekali tidak ingat gitu kesalahan apa sih gitu atau momen apa sih yang membuat kami jadinya tidak berada dalam on tracking yang sama gitu. Dan alhamdulillah sekarang malah kemungkinan kami akan membuat sesuatu. Tunggu ya. Reuni ya, dimensi reunian ya. Oke. Wawa main gitar atau? Itu mah sama Slammer sih. Oke. Terima kasih waktunya Wawa. Kita tos dulu. Nggak hilang Ji ini. Oke, terima kasih buat teman-teman hadap-hadapan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.